Shalom saudara, selamat siang dan hari ini kita berjumpa kembali di dalam Mesbah Keluarga dan bila saat ini kita mau mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, pikiran kita. Dan apapun yang terjadi selama ini di dalam kehidupan kita, di lingkungan sosial kita, di keluarga kita, bila saat ini kita percaya bahwa semuanya itu adalah rencana dari Tuhan. Dan saat ini kita mau beristirahat sejenak. Untuk sebentar kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah dan dipuji Tuhan. Karena kami mencintai Engkau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sekali lagi, Yesus, cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala Raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Yang terakhir kita mau katakan dengan segenap hati, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala Raja, Raja di atas segala Raja, Raja di atas segala Raja. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Kami mengasihi-Mu Yesus. Biarlah kami membuktikan cinta kami terhadap Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang tulus bagi kami, kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak menerima pujian dari kami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang besar terhadap kami tidak akan pernah habis di dalam kehidupan kami. Dan apa yang bisa kami balas Tuhan, selain menaati peraturan-peraturan-Mu Tuhan, menaati firman-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan biarlah juga hamba-Mu saat ini menyampaikan firman dengan kalimat yang mudah dimengerti. Dan dengan pertolongan dari Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hamba bisa menyampaikan kuasa firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan saat ini datang ke dalam hadirat-Mu. Dan terima kasih Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat siang ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, shalom saudaraku, dan bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-temanku, saudaraku saat ini luar biasa. Dan siang ini kita mau berhenti sejenak di dalam kegiatan kita, dan kita mau sebentar, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kita biarlah mau mendengarkan perkataan Tuhan, sharing firman Tuhan. Dan di dalam minggu ini kita menunggu dan kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan marilah kita mau mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita harus mengingat terus apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Dia telah mati dan Dia telah merelakan tubuhnya. Dia telah kehilangan seluruh darahnya. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam penghukuman yang kekal, yaitu di dalam neraka. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu tulus, tidak pernah meminta imbalan. Saat Dia datang ke dalam dunia ini, apakah Dia terus saat melayani? Apakah Dia meminta imbalan saat Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun? Apakah Dia membuat mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, terus membangkitkan orang yang mati, memberi makan orang 5.000 orang? Apakah Dia meminta upah? Apakah Dia meminta imbalan? Tidak kan? Maka dari itu tidak ada kasih yang tulus selain kasih dari Tuhan Yesus. Maka dari itu kita mau belajar saat ini bahwa kasih yang sempurna hanya dari Tuhan Yesus, dan kita percaya bahwa kasih Tuhan juga tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Mengapa? Itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan sebagai apa sih balasannya? Kita sebagai manusia berdosa, kita yang telah ditebus, apakah kita cuman hanya sekedar hidup saja? Atau kita tahu bahwa oh, Tuhan Yesus itu menebus dosa kita, aku tahu, terus cuman tidak melakukan apa-apa? Atau cuman melakukan perbuatan yang menguntungkan kita sendiri selama kita di dunia ini? Tidak seperti itu. Mari kita mau baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat kedua sampai keempat. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 4. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, kita sudah tahu bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Allah
memberikan anaknya untuk mati di kayu salib. Kita semua udah tahu itu. Tetapi apa sih balasan yang harus kita lakukan sebagai penebusan yang telah kita dapat? Mungkin Tuhan tidak serta-merta, tidak langsung untuk mengatakan, loh aku menebus kamu loh, kamu harus membayar loh, kamu harus mengasih imbalan kepadaku. Tidak seperti itu. Tetapi di firman Tuhan dikatakan, jikalau kita mengasihi Allah kita harus menuruti perintah-perintahnya. Dan apa? Perintah itu tidak berat. Terkadang kita melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kebenaran firman itu banyak, sebagian besar mengatakan susah. Simple aja deh. Kita ibadah di hari Minggu karena mungkin banyak kegiatan di hari Minggu, ataupun kita mau healing, kita mau healing yang seperti sekarang ini, aku healingnya cuma bisa di hari Minggu, jadi aku nggak beribadah. Itu hal yang simple. Jadi sebetulnya gini, kita beribadah di hari Minggu itu sebetulnya kita mau belajar taat. Kita mau belajar taat atas kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatannya kita. Oke, kita mau beribadah, kita bisa kapan aja, kita bisa di mana aja, terus bisa mungkin di pegunungan. Tapi apakah itu kita benar menyediakan waktu buat Tuhan? Pasti tidak. Itu menyisakan waktu buat Tuhan. Mengapa Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat? Dan di dalamnya hari Sabat itu kita mau melakukan apa? Yang pasti kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan setelahnya mungkin kita mau melakukan hal yang baik. Sebetulnya bukan hari Sabat aja sih. Tapi yang terpenting adalah kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau belajar taat atas kedaulatannya Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kedaulatannya kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri. Kita tahu, kita juga mungkin mendapat pengarahan, mendapat firman yang juga beribadah itu bisa dari mana saja, atau di mana aja, kapan saja. Tetapi Tuhan mengatakan di firman Tuhan itu adalah kuduskanlah hari Sabat dan beribadahlah. Nah itu salah satu contoh aja itu. Mungkin susah. Banyak orang, aduh hari Minggu saatnya aku main, saatnya aku kumpul-kumpul sama teman-teman, saatnya aku melakukan hobi sama teman-teman. Nah, kita harus bisa melakukan semuanya itu dengan kerendahan hati, dengan pengorbanan kita. Pengorbanan bukan hanya sekedar uang kita, tetapi pengorbanan adalah waktu kita untuk Tuhan, tubuh kita untuk Tuhan, kehadiran kita untuk Tuhan. Di sini dikatakan loh bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah Tuhan itu tidak berat. Semua yang lahir dari Allah itu sudah mengalahkan dunia. Dan yang mengalahkan dunia itu adalah apa? Iman kita. Jikalau kita membahas iman, sebenarnya tidak ada habisnya ya. Banyak sekali ya yang harus kita ambil dari iman itu seperti apa. Terus iman itu seperti apa sih? Kita mungkin akan bahas di lain waktu. Tapi di firman Tuhan dikatakan bahwa yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Dan kita percaya kita pasti bisa melakukan perintah-perintahnya jikalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Pada suatu hari ada orang Farisi yang ingin bertanya kepada Tuhan. Di situ terdapat orang Farisi dan Saduki. Ia mencoba untuk mencobai Tuhan. Yesus berkata, hukum manakah yang paling utama?
Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tidak berhenti di situ saja. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan ada hukum yang kedua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, kita tidak hanya berpaku kepada hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Tetapi kita harus apa? Mengasihi sesama kita. Setelah itu, mengasihi diri sendiri. Terkadang saya juga bilang gini, mungkin saya salah ya selama ini ya. Kasihilah dirimu sendiri dulu, baru kamu bisa mengasihi orang lain. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan kasihilah dirimu sendiri, setelah itu kasihilah sesamamu. Itu yang namanya berkorban. Terkadang susah untuk kita mengasihi sesama kita, apalagi yang membenci kita, apalagi yang memusuhi kita. Firman Tuhan juga mengatakan, jikalau kamu mengasihi orang yang baik kepadamu, itu kamu sama aja seperti orang dunia. Orang berdosa, dia juga mengasihi orang yang baik kepada dia. Tetapi jikalau engkau anak Tuhan, engkau anak Allah, kasihilah orang yang jahat kepadamu. Kasihilah orang yang membenci kamu. Kasihilah musuhmu. Itu susah. Tapi kita percaya, jikalau kita memang benar-benar ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita harus bisa menaati perintah Tuhan. Dan percayalah, jika kita sudah meneguhkan hati kita bahwa Tuhan, aku ingin mengasihi Engkau, bukan hanya sekedar di mulut, tapi aku ingin mengasihi Engkau dengan perbuatanku, yaitu dengan menaati perintah-perintahmu, dan aku ingin menjalankan perintah hukum terutama yang kedua, yaitu aku ingin mengasihi sesamaku. Sesamaku siapa? Sesamaku manusia, yaitu seluruh manusia. Ya, yang tadi saya bicarakan bukan hanya sekedar orang yang baik kepada kita, orang yang sayang kepada kita, tetapi juga musuh-musuh kita, orang yang membenci kita. Itulah yang harus kita kasih. Dan kita harus bisa juga mengasihi diri kita sendiri. Itu juga penting. Karena apa? Jikalau kita tidak bisa memanage tubuh kita, kita tidak bisa mengasihi diri kita tidak merusak tubuh kita bisa memberikan contoh kepada orang lain bahwa ini loh, aku mengasihi diri sendiri, maka dari itu aku juga mengasihi engkau. Nah, kita bisa ambil pelajaran dari sini bahwa jikalau kita mau mengasihi Tuhan Allah kita, kasihilah sesamamu. Sangat mustahil jika kalian di sini dengan mulut mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi saudara, tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi musuhmu. Itu sama saja. Itu namanya bisa dibilang lip service sama Tuhan. Lip service sama Tuhan. Lip service bukan hanya sama bos kita ya, bukan sama atasan kita. Juga terkadang sama Tuhan itu kita juga lip service. Maka dari itu kita mau mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Terkadang susah, tapi mari kita mau ingat penebusan dosa yang Tuhan telah lakukan di kayu salib. Itu benar-benar sungguh-sungguh. Kalau dibilang siapa sih orang yang pengen disalib atau mau disalib, tidak ada.
Mungkin kalau zaman dahulu orang jahat, penjahat itu disalib pantas. Akan tetapi pada waktu itu Yesus ini salahnya apa? Dia tidak salah, tetapi dia mau menanggung kesalahan kita. Dia mau menanggung penderitaan. Dia mau menanggung saat dia dimahkotai duri. Dia mau menanggung cambuk saat dia dicambuk dan menderita. Untuk siapa? Untuk kita. Apakah kita menaati perintahnya saja kita bilang susah? Tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Bila kita tahu benar-benar proses salib saat Tuhan Yesus menjalankannya. Mari kita saat ini sama-sama, saya dan saudara, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, segenap jiwa, dan segenap hati. Dan mari kita juga mengasihi sesama kita yang ada di samping kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, saudara seiman kita, dan orang yang di luar sana yang tidak mengasihi kita, yang membenci kita. Dan kita juga harus mengasihi diri kita sendiri. Dan marilah, mungkin berat, tapi saat ini kita mau meminta pertolongan Tuhan. Kita mau meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan untuk melakukan semuanya itu. Dan kita percaya jika kita bisa melakukan semuanya itu, kita akan berada bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau mengasihi kami tanpa meminta imbalan. Engkau mengasihi kami tanpa meminta upah. Karena memang sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah kami Tuhan, kewajiban kami Tuhan untuk membalas kasih-Mu bagi kami. Kami mau menaati segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar bukan hanya sekedar lip service yang hanya sekedar di mulut, tapi kami ingin melakukan dengan perbuatan kami. Kuasai kami Tuhan, bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan semuanya itu di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami saat ini. Dan kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman hari ini Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang baik, rencana-Mu yang paling indah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.